Haleluya, Shalom Elohim. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, keluargaku yang terkasih dalam Tuhan, sekali lagi saya ingin menyampaikan kesaksian di mana ada tubuh roh, ada tubuh fisikal, dan ada Israel fisikal, dan juga ada Israel rohani. Ini yang Tuhan singkapkan kepada saya di dalam firman Tuhan di dalam Roma 2 ayat 28 hingga ayat yang ke-29 mengatakan, sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah, tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, keluargaku yang terkasih dalam Tuhan, ketika penutupan zaman ini sedang berjalan, saya merenungkan setiap message, setiap inti yang disampaikan baik oleh para malaikat Tuhan yang telah mengambil tubuh manusia yang diperkenankannya. Demikian juga message yang daripada mempelainya Ibu P. Hamdani yang mengatakan bahwa Israel yang berada di Timur Tengah pada saat ketika ini yang sedang berperang dengan Palestina adalah Israel yang kelihatan. Israel yang kelihatan. Memang Israel itu adalah Israel yang telah tercatat di dalam firman Tuhan. Ya dan amin. Itulah Israel yang kelihatan. Dan Israel yang tak kelihatan, Israel yang sesungguhnya yang Tuhan pilih di akhir zaman ini, di penutupan zaman ini. Inilah rema yang berbicara dalam hati saya pada hari ini, di mana dia mengatakan terjadi pertandingan iman dalam alam roh selama masa ini berlalu di atas muka bumi ini, di mana Bapa mengizinkan pertandingan iman itu seperti mana yang telah dituliskan oleh Rasul Paulus sendiri. Pertandingan iman anak-anak Tuhan di seluruh muka bumi ini, Tuhan melihat pertandingan iman itu, iman anak-anaknya yang memuji menyembah Dia, menembus dimensi roh dan kebenaran itu sudah dinyatakan di akhir masa ini telah dibukakan, yaitu Israel yang sesungguhnya bukanlah nama negara itu. Tuhan bekerja dengan super dahsyat. Dia tidak tertakluk kepada yang namanya geografi, tetapi Tuhan bekerja dengan super dahsyat. Dia melihat hati, kata Bapa, hati yang kupilih sebagai Israel yang sesungguhnya, di mana ada sebuah hati yang mentaatiku, disitulah aku berdiam dan memilih mereka. Maka setelah itu, Bapak Ibu, Tuhan menyingkapkan bahwa hati mempelainya yang indah, elok, cantik, mempesona di hati Bapa Yahweh, yaitu P. Hamdani, berada di Indonesia. Dan melalui negara Indonesia ini kita melihat suatu negara yang diberkati. Kita melihat benderanya saja mengandung lambang-lambang syurgawi, mengandung merah dan putih, mengandung kuasa darah Tuhan Yesus Kristus, mengandung kesucian, keputihan yang daripada syurgawi. Alam syurgawi itu telah turun di dalam kerajaan Indonesia ini. Kita melihat ketua pemimpin malaikatnya, yaitu malaikat Mikael, juga berada di Indonesia beserta dengan para malaikat-malaikatnya, telah ditunjukkan di penutupan zaman ini. Mari kita melihat hal ini di dalam dimensi roh dan kebenaran, karena hal rahasia dimensi roh, kitab-kitab yang dirahasiakan, kitab yang termeterai yang telah dibukakan pada ketika penutupan zaman ini. Bagi waktu yang ada di tahap yang ketiga ini, sedikit waktu yang ada, hukum belas kasihan Bapa ditebarkan. Kenapa wujudnya nama Aditya Nugrahanto itu? Karena ia adalah nama yang dipakai Tuhan, satu-satunya manusia yang taat, pribadi yang dipakai seperti Musa. Demikianlah pribadi Aditya Nugrahanto. Ketika engkau dapat menangkap perkara ini, pribadi yang dipakai Tuhan untuk berbicara kepada dunia ini, di mana roh Alfa dan Omega,
membawa anak-anaknya yang menangkap dimensi roh dan kebenaran untuk pindah ke kerajaan 1000 tahun damai, karena zaman ini akan segera ditutup, di mana Roh Alfa dan Omega telah mengatakan tidak ada penambahan zaman lagi. Hatimu lah yang menuntun. Apakah engkau berada di pelataran luar? Apakah engkau berada di ruang kudus? Apakah engkau berada di ruang yang maha kudus? Hatimulah yang menentukan apakah engkau bisa menangkap hukum penalti ini, menangkap belas kasihan Tuhan, anugerah Tuhan yang terakhir ini, sebelum hari penentuan itu terjadi. Bapak Ibu, setelah hari penentuan itu berlaku, Bapa mengatakan, aku memalingkan wajahku. Sangatlah sakit hatiku untuk membawa rohku pergi daripada muka bumi ini. Seperti mana sakitnya hatiku melihat anak tunggalku Yesus Kristus mati di salib, demikian sakitnya hatiku membawa rohku terangkat daripada muka bumi ini. Aku melihat anak-anakku yang menolak segala pekerjaan rohku di akhir masa ini. Mereka akan berseru-seru, mereka akan berteriak, mereka akan menangis, meratapi. Tetapi pada hari penentuan itu, perhatikan firman Tuhan, pahlawan pun akan menangis. Hari itu adalah hari kepahitan. Selagi ada detik waktu terakhir ini, marilah kita mengecapi belas kasihan Tuhan. Bapa sangat mengasihi kita. Bapa tidak mau ada yang tertinggal. Bapa tidak mau ada yang terlewatkan. Oleh karena itu ia menyuruh para saksi-saksinya untuk tampil bersaksi, untuk menebarkan berita keselamatan, untuk menyampaikan berita penutupan zaman ini. Tangkaplah belas kasihannya, anugerahnya bagi kita semua. Hatimulah yang menentukan di mana engkau berada. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari, keluargaku yang terkasih dalam Tuhan. Amin, amin, amin. Haleluya.